Kita tentu sering dengar ya tentang kepercayaan-kepercayaan yang berkaitan dengan kesehatan yang kayaknya udah dari dulu tuh diucapin dan orang-orang nerima aja gitu. Kayak contohnya, tidur harus 8 jam. Lo minum air orang dewasa harus 2 liter per hari. Kamu harus sarapan. Sarapan itu makanan paling penting. Dan masih banyak lagi ya kan. Tapi sebenarnya itu benar apa enggak sih? Nah, what's up guys? Popokusan di sini dan di Off The Record hari ini kita akan ngebahas satu persatu beberapa kepercayaan-kepercayaan soal kesehatan. Itu tuh sebenarnya gimana? Jadi gue di sini bukan untuk mematahkan kepercayaan itu, tetapi untuk menyelidiki yang benar gimana. So, langsung aja kita mulai di Off The Record. Yang pertama, angkat beban, nge-gym gitu, bakal membuat kamu tuh bulky atau badannya jadi gede gitu. Kan biasa sering ya, ini diucapkan buat cewek-cewek yang pengen nge-gym, terus dibilangin sama orang, jangan loh, nanti kamu gede loh, badannya nanti jadi berotot banget loh, jadi bulky gitu. Nah, ini sudah jelas tidak benar ya. Gue yakin sebenarnya udah banyak yang tahu ya kalau ini nggak benar. Jadi kalau gue kasih bukti yang gampang nih, yang terlihat. Jadi ada atlet angkat besi dari tim Olimpiade Inggris, si Zoe Smith, perempuan, ini fotonya, yang walau badannya tone ya, badannya bagus gitu kan, tapi nggak kelihatan terlalu berotot. Bahkan bahunya dia itu juga lebih kecil kan dibanding jutaan laki-laki yang kalau diajak adu angkat beban sama dia, clean and jerk gitu juga pasti kalah. So, gini, gue jelasin ya science di balik ini. Jadi ada 2 cara utama untuk menjadi kuat. Nah, cara yang pertama adalah meningkatkan ukuran dari masing-masing fiber otot. Dan cara yang kedua adalah melatih supaya lebih banyak otot yang bekerja bersamaan. Nah, bodybuilder itu fokus di cara yang pertama. Jadi mereka ngelakuin banyak repetisi sampai nggak bisa ngangkat lagi biar ototnya pada pecah semua kan. Dan kemudian jadi tambah gede habis itu. Nah, sementara atlet itu pakai cara yang kedua. Jadi mereka mengangkat beban yang lebih berat, tapi repetisinya lebih sedikit. Dan ini membuat mereka juga bisa jadi kuat, tapi nggak segede ototnya yang cara yang pertama. Nah, fakta yang lain adalah banyak anak gym, kalau lo punya teman yang nge-gym atau apa, dan mereka tuh sebenarnya kesulitan buat meningkatkan ukuran ototnya itu. Jadi kamu nggak akan jadi bulky karena nggak sengaja. Kalau pengen jadi bulky tuh harus effort, harus terstruktur juga. Jadi itu kepercayaan yang pertama ya. Yang kedua, sarapan adalah makanan paling penting di hari itu. Nah, ini agak rumit. Sebenarnya nggak ada sih hasil studi atau hasil science yang bilang kalau makanan atau sarapan di pagi hari itu tuh membuatnya jadi ajaib tuh, nggak ada. Tetapi yang ada adalah timing atau waktu makan kita itu memang menjadi faktor penting dalam program untuk mengurangi berat badan maupun meningkatkan metabolisme tubuh dan kesehatan jantung. Jadi ada hasil studi yang bilang kalau mereka yang makan breakfast banyak, itu tuh lebih cepat turun berat badannya dibanding mereka yang sarapannya low calorie dan makan malamnya lebih banyak. Walaupun jumlah total kalorinya kurang lebih sama. Nah, jadi ini jumlah kalori yang masuk sama nih. Tapi yang satu lebih banyak makan sarapan, yang satu lebih banyak di dinner. Dan ternyata yang berat badannya lebih cepat turun, ini mereka studi ke orang obesitas ya. Nah, ternyata yang berat badannya lebih cepat turun itu yang sarapannya banyak dan dinernya dikit. Jadi ini artinya apa? Artinya sarapan itu penting, tetapi tiap orang beda-beda. Nah, kalau kamu memang biasa sarapan cuma makan roti sama minum kopi dan nggak bikin kelaparan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau sarapannya cuma roti sama kopi, and then ternyata di malam hari itu bikin makan lo jadi lebih banyak, ya mungkin ada baiknya sarapan lo ditambah dikit ya. Mungkin rotinya 2 atau ditambahin, ya tambahin dikit-dikit lah. Next, berjalanlah 10.000 langkah setiap hari. Nah, uniknya adalah kepercayaan atau omongan orang untuk berjalan 10.000 langkah tiap hari biar sehat. Itu tuh pertama kali muncul di tahun 60-an. Dan di waktu itu angka 10 ribuan itu tuh nggak ada basis ilmunya sama sekali. Jadi orang cuman kayak, oke, lu mesti jalan biar sehat. Jalan berapa langkah? Ya 10.000 lah gitu kira-kira, nggak ada basisnya sama sekali. Nah, akhirnya di tahun 2022 ini, kemarin deng, ini udah 2023 ya. Nah, akhirnya di hasil studi tahun lalu itu menemukan bahwa jalan kaki ini dapat mengurangi resiko kematian usia dini, terutama karena gangguan jantung atau kanker. Nah, manfaatnya ini itu berkurang ya, diminishing return kalau lebih dari 10.000 langkah. Makanya dikasihnya lu jalan 10.000 langkah. Karena kalau lu lebih dari itu udah
yaitu diminishing return, manfaatnya berkurang. Nah, studi yang lain juga menyebutkan kalau ini juga berguna untuk mencegah demensia atau pikun gitu ya. Jadi untuk mencegah demensia, 3.800 langkah sehari itu udah ngasih efek positif. Dan sama juga si studi yang tentang pikun ini bilang kalau udah lebih dari 10.000 ini juga berkurang manfaatnya. Walaupun tetap bagus, tapi ya nggak efisien lah. Jadi antara 3.800 sampai 10.000, dan kalau bisa katanya suruh power walk atau jalan yang lebih cepat ya, bukan jalan santai gitu. Dan yang keempat, kamu butuh tidur 8 jam sehari. Sering ya kita mikir kalau tidur tuh tiap orang beda-beda kan. Beberapa orang ada yang butuh 8 jam, yang lain butuh 7 jam, ada juga yang cuma butuh 4 jam. Dan kalau lu baru punya anak malah kadang kurang dari 4 jam dan masih bisa kan sebenarnya. Tapi di salah satu studi terbesar soal tidur di tahun 2017, mereka menemukan kalau orang yang tidur 7-8 jam per hari itu terbukti secara kognitif itu lebih bagus dibandingkan mereka yang tidurnya kurang dari itu, nggak peduli umurnya berapa. Nah, mereka bahkan yang tidurnya itu kurang dari 4 jam, itu performa kognitif mereka keesokan harinya itu sama seperti orang yang usianya 9 tahun lebih tua daripada mereka. Jadi kalau lo umurnya 17 tahun dan lo tidurnya kurang dari 4 jam, nah besok paginya waktu lo ngelakuin sesuatu yang membutuhkan kognitif, itu performa lo kayak orang umur 26 tahun. Dan kalau lo umur 26, performa lo kayak orang umur 35 tahun. Pokoknya jadi gitulah, kayak kurang oke. So, tidur 7-8 jam sehari. Gue sih juga mencoba gitu sih, 7-8 jam sehari. Itu bikin besoknya fresh. And 7-8 jam tuh boleh digabung sama tidur siang ya, setahu gue. Next, kita harus minum air 2 liter per hari. Nah, ini singkat aja. Jadi menurut riset yang terakhir, ternyata maksudnya 2 liter air tuh nggak harus lo minum 2 liter air putih. Jadi buat orang dewasa itu mereka butuh 2,5 liter air per hari, tapi air di sini tuh maksudnya bukan air putih, tapi bisa diambil dari kopi, dari teh, dari air putih, bisa dari susu, soft drink, bir, sayuran, dan buah-buahan. Jadi kayak cairan lah maybe ya. Jadi kalau kita ngomongin kebutuhan air per hari 2,5 liter, nah itu sebenarnya bisa dikombinasi dengan jenis minuman yang lain. Ya walaupun lu kalau minum bir sama air putih, ya lebih sehat air putih kan. Minum soft drink juga sama air putih, lebih sehat air putih kan. Dan soft drink segala macam kalau terlalu banyak gula kan juga bikin diabetes, tapi itu kan di luar ini ya, di luar kebutuhan minum air 2,5 liter per hari ini. Jadi boleh digabung. So itu tadi 5 kepercayaan kesehatan yang kita selidiki hari ini untuk mengecek backgroundnya tuh sebenarnya gimana dan sebenarnya benar apa enggak. Kalau tadi kita lihat ya dari 5 sebenarnya yang benar-benar salah cuma 1 ya. Kalau yang lainnya ada dasar hukum. Tapi tentu aja masih ada banyak lagi sih kepercayaan-kepercayaan kesehatan yang bisa dilihat, yang bisa diselidiki. Tetapi itu nanti buat part 2 aja ya, kalau banyak yang suka sama yang part 1 ini. Anyway, di sini Popo Kusen. Kalau lo belum subscribe YouTube Popo on the Radio, silakan subscribe di bawah biar membantu kita juga buat lebih semangat juga. And jangan lupa share sama teman-temanmu. And ingat, di channel ini juga ada podcast gue yang lain, yaitu Tiang Jauh Ngomongin Bola, dan juga Popo on the Radio, acara radio gue tiap hari yang membahas ya apa-apa aja yang terjadi di dunia. Okay, that's it from me. Di sini Popo Kusen. Thank you for watching and I'll see you when I see ya.